Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lempake, Samarinda terbakar. Jalan di Kampung Tasuk, Gunung Tabur Berau berlubang-lubang karena belum beraspal. Harga cabai di Samarinda melonjak, sementara di Kabupaten Berau harga minyak kita dan beras melonjak. Bakaran SKB. Sebuah rumah di Jalan Karya Bakti, Gang Madu, Lempake, Samarinda Utara, Kamis sore terbakar. Api dengan cepat membesar karena bangunan sebagian terbuat dari bahan kayu. Saat api masih berkobar, sejumlah warga bersama tentara dan polisi berusaha menyelamatkan harta benda dari dalam rumah tersebut. Ketua RT setempat menyatakan rumah yang terbakar ini dalam kondisi kosong. Pemiliknya berada di luar daerah, sedangkan anak-anaknya masih bekerja. Api pertama terlihat dari ruang belakang, namun tidak diketahui penyebabnya. Saat itu saya kerja, Pak. Nah, kemudian Pas kejadian memang saya tidak tahu, ya, tahu-tahu sudah ada kebakaran. Untuk masalah itu dari mana asalnya saya belum tahu juga. belum tahu. Jadi Bapak Pak RT dikabari api sudah besar, Pak RT? Iya. Sudah besar ya. Di ruang mana Pak RT sepengetahuan Pak RT? Di ruang belakang. Di ruang belakang ya. Ada penghuninya rumah ini Pak RT? Untuk sementara kosong. Oh, pada saat terbakar rumah kosong. Maksudnya kosong ini orangnya lagi keluar atau memang kosong rumahnya? Orang tuanya di Ambon, luar kota. Anak-anaknya pada kerja semua. Oh, pada kerja semua. Petugas dan relawan pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian tidak menemukan kendala karena sumber air mudah didapatkan. Nah, ini tak foto nih. Saya dapat laporan terjadi M65 kebakaran satu unit rumah dengan rumah permanen. Permanen ya. Saat terbakar kondisi rumah sendiri kosong atau bagaimana Pak? Dalam kondisi rumah kosong, untuk kendala tidak ada. Alhamdulillah cepat. Titik air aman? Untuk titik air ada anak sungai di belakang rumah. Ada anak sungai ya? Oke. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Di usia senja, Rasmida dan Ali harus berurusan dengan polisi di Polda Kaltim, Balikpapan. Ironisnya, pasangan lanjut usia ini ditangkap karena perkara narkoba. Keduanya ditangkap dan digelandang ke Polda Kaltim Kamis siang karena kedapatan menyimpan setengah kilogram narkoba jenis sabu-sabu yang dipasok dari negara tetangga Malaysia. Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yusuf Sutejo menyatakan sabu-sabu tersebut dibawa kedua pelaku dari Tawau, Malaysia dan rencananya akan dibawa ke Samarinda. Dalam perjalanan dari Bontang ke Samarinda, keduanya ditangkap tim Ops Ditres Narkoba Polda Kaltim. Dari catatan polisi, Rasmida ternyata residivis kasus narkoba dan baru bebas November 2022 lalu. Di mana barang bukti kurang lebih setelah kita lakukan penimbangan itu di BP POM Samarinda ini sejumlah kurang lebih 500 gram. Barang ini datangnya bukan dari Kalimantan Timur. Ini barang dari Tawau melalui proses jalan darat, dan kita terima informasi dari informan kita, tim dari Direktorat Narkoba melakukan pembuntutan
sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan kepada 2 orang tersebut. Mereka bisa dikatakan sebagai kurir. Rasmida dan Ali yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terancam pidana seumur hidup. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Kepolisian di Samarinda imbau warga agar lebih bijak bersosial media. Pesan tersebut disampaikan menyusul beredarnya kabar penculikan anak melalui media sosial dan percakapan. Polresta Samarinda sudah menerima 6 aduan tentang penculikan anak yang disebar melalui media sosial dan sejenisnya. Keenam isu ini tersebar di beberapa kawasan seperti SD Al-Hairiyah di Samarinda Seberang, Makroman, Pasar Pagi, dan Sungai Pinang. Hasil penelusuran polisi dari 6 laporan tersebut tak satu pun yang terbukti benar. Sampai saat ini ada 6 isu yang beredar terkait dengan penculikan. Kemudian dari hasil pendalaman kita, mulai dari kejadian di SD Al-Hairiyah, kemudian kejadian di Seberang, ada 2, kemudian ada kejadian lagi di Makroman dan Pasar Pagi, serta yang terjadi di Sungai Pinang. Nah, itu sudah kita dalami dan tidak ditemukan adanya peristiwa seperti itu. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk betul-betul cerdas dalam menyebarkan informasi. Pastikan bahwa informasi-informasi yang didapat yang dimungkinkan bisa menimbulkan keresahan agar betul-betul dikonfirmasi ya kebenarannya sebelum disebarkan kembali. Salah satu isu paling menggegerkan adalah isu penculikan anak di SD Negeri 014 Sungai Pinang. Isu tersebut mereda setelah kepala sekolah yang menyebar isu meminta maaf kepada masyarakat. Dalam pernyataannya, kepala sekolah tersebut menyatakan isu penculikan anak ini tidak benar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasca banjir lumpur di Jalan M. Said Gang 6 Lobahu Sungai Kunjang Samarinda, BPBD Kamis siang mendatangi lokasi kejadian untuk mempelajari sebab terjadinya longsor. Mereka harus turun langsung ke lapangan karena dari citra satelit kawasan ini masih hijau oleh berbagai jenis pepohonan. Analis risiko bencana BPBD Samarinda, Hamzah menyatakan lokasi longsor berada di kawasan rawan longsor. Musibah kali ini diakibatkan oleh tingginya curah hujan dan pembukaan lahan. Kondisi tersebut bertambah pelik karena pengelola lahan belum memberi penyangga untuk menahan luncuran tanah yang terbawa luapan air. Memang kita melihat sendiri di kajian resiko bencana, lokasi titik kejadian ini merupakan lokasi yang rawan longsor. Kemudian yang kedua, dari laporan cuaca waktu yang hujan deras itu, memang daerah ini merupakan daerah yang terdampak curah hujan cukup tinggi. Nah, karena adanya bukaan lahan ini, sehingga material yang ada di atas ikut larut bersama air. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, kita cek di lapangan untuk melihat sendiri bagaimana sih kondisi sekarang, karena berbeda di analisa risiko bencana dengan kondisi sekarang. Di analisa risiko bencana ini masih hijau Pak, masih hutan. Siap. Itu sudah rawan. Nah, kalau dibuka semakin rawan sebenarnya. Wawan pekerja di lahan tersebut menyatakan akan mengantisipasi kejadian serupa dengan membuat penahan air atau longsoran dari karung berisi pasir.
Selanjutnya, penahan air ini akan diperkuat tiang pancang agar tidak mudah rusak terdorong oleh luapan air. Ya mungkin kita Pak langkah awal kita kan kekuatan pon untuk tampungan, mungkin di sana kan mau dibikin pakai pasir tuh Pak, karung pasir sama gelam dipancang gitu supaya kuat. Kira-kira bertahan lama, Pak? Ya mudah-mudahan kita udah kayak gini kan teman ada kebobolan juga kan yang di pojok. Nah, mungkin kalau udah dipancang sama pasir mungkin ada 2 kali penguatannya dari yang awal gitu Pak. Yang awal. Kira-kira memakan waktu berapa hari, Pak? Ini saya koordinasi mungkin sekitar semingguan panjang ini kan Pak. Naikin juga tangguhnya. Oh. Sebelumnya, warga Jalan M. Said, Lobahu, Sungai Kunjang ini sempat diliputi kepanikan saat air bercampur lumpur menerjang permukiman mereka sesaat setelah diguyur hujan deras. Tercatat 34 rumah terdampak dan sebagian diantaranya harus menyingkirkan endapan lumpur dari dalam rumah. Warga menuding musibah itu terjadi akibat pembukaan lahan perbukitan untuk dijadikan perumahan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lempake, Samarinda terbakar. Jalan di Kampung Tasuk, Gunung Tabur Berau berlubang-lubang karena belum beraspal. Harga cabai di Samarinda melonjak, sementara di Kabupaten Berau harga minyak kita dan beras melonjak. Jumat 27 Januari 2023, reka ulang pembunuhan pemilik toko obat di Jalan Padat Karya Desa Bayur Sempaja Utara, Samarinda Utara awal Desember 2022 lalu digelar di halaman Mapolsekta Sungai Pinang. 14 adegan terpaksa diperankan orang lain karena tersangka mengalami gangguan mental. Polisi tetap memproses perkara ini karena tersangka mampu mengingat pembunuhan tersebut. Jumat 27 Januari 2023, jalan mirip bubur ini berlokasi di Jalan Padat Karya Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Selain dimanfaatkan masyarakat umum, jalan ini akses utama bagi pelajar SMK Negeri 2. Saat musim hujan mereka harus berhadapan dengan lumpur, saat musim panas harus berhadapan dengan debu. Minggu 29 Januari 2023, kecelakaan lalu lintas di Kebon Agung, Samarinda menyebabkan 3 pengendara terluka. Kecelakaan ini bermula saat sebuah sepeda motor yang melaju dari arah Bontang secara tiba-tiba mengambil jalur kanan untuk menghindari lubang. Dari arah berlawanan muncul sepeda motor lain hingga menyebabkan kedua kuda besi ini adu banteng. Senin 30 Januari 2023, polisi mendatangi SD Negeri 014 Mugirejo, Sungai Pinang, Samarinda untuk menemui kepala sekolah yang diduga menyebar pesan penculikan melalui grup-grup percakapan. Kepala sekolah itu berdalih penyebaran tersebut dilakukan untuk mengingatkan para orang tua murid agar meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga anaknya. Pelaku akhirnya meminta maaf ke masyarakat.
Senin 30 Januari 2023, seorang pria bertopi dan bermasker mencuri ponsel di tempat wudhu Masjid Sofiatul Amin, Gor Segiri, Samarinda. Modus pelaku adalah dengan berpura-pura hendak wudhu. Sesaat kemudian tangannya beraksi dan mengambil ponsel milik seorang jamaah yang disimpan di dalam tas. Selasa 31 Januari 2023, bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Sultan Sulaiman Sambutan Samarinda dibongkar oleh Satpol PP. 10 bangunan yang biasa digunakan warga sebagai tempat berjualan dan tempat tinggal dibongkar. Sebelum pembongkaran, petugas sudah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan. Selasa 31 Januari 2023, pria ini digelandang ke Mapolresta Balikpapan usai melukai seorang remaja di Balikpapan Baru. Kejadian itu bermula saat kelompok pelaku akan tawuran dengan kelompok lainnya. Pelaku yang sempat diserang oleh kelompok lawan itu tiba-tiba menikam korban yang berjalan seorang diri. Rabu 1 Februari 2023, sejumlah relawan bersama BPBD Samarinda bergotong royong membersihkan Taman Kanak-Kanak Barunawati 3 di Jalan Awe Syahrani dari sisa-sisa banjir. Banjir tersebut mengharuskan pengelola TK meliburkan anak didiknya. TK tersebut sering kebanjiran karena posisinya lebih rendah dari badan jalan. Rabu 1 Februari 2023, selebaran yang memuat foto sejumlah orang yang diduga penculik ini masuk ke lingkungan SD Negeri 009 Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda Ilir. Polisi dan tentara yang mendapat kabar tersebut bergerak cepat untuk mencopot selebaran yang terpasang di tempat umum agar tidak meresahkan warga. Jalan yang banyak lubangnya ini harus dilalui warga Kampung Tasuk, Kecamatan Gunung Tabur saat beraktivitas. Kondisi seperti ini sudah dirasakan warga sejak tahun 1994. Saat musim hujan, warga harus lebih berhati-hati karena lubang-lubang jalan tertutup genangan air. Saat melintas di musim panas, maka warga harus menikmati debu dari permukaan jalan tersebut. Merepotkan Pak ya? Iya. Gimana perasaannya pas saat melewati jalan rusak ini Pak? Nggak enak aja. Mungkin harapannya gimana Pak? Ya harapannya ada pembangunan jalan lah. Masa dari 94 di Tasik begini-begini aja jalan. Oh, berarti belum ada perbaikan sama sekali Pak ya? Ya perbaikannya begini-begini aja. Sirtu aja Pak? Ya sirtu aja, ini pun dari perusahaan. Dari perusahaan, kalau dari pemerintah Pak? Nah, kurang tahu saya kalau dari pemerintah ada apa enggak saya nggak tahu. Kepala Kampung Tasuk, Umansyah, menyatakan usulan perbaikan jalan sudah beberapa kali disampaikan ke pemerintah kabupaten. Akan tetapi usulan tersebut hingga kini belum terwujud. Umansyah juga menagih janji Bupati yang akan memperbaiki jalan tersebut di tahun 2023 ini. 2021, transaksi di 2002, itu memang kita mengusulkan untuk pengaspalan. Nah itu makanya kita berharap bahwa di tahun ini ada, tapi tadi bahasanya dari anggota Dewan tahun 2023 ini tidak ada pengaspalan. Nah ini yang menjadi keraguan bagi kami akan mempertanyakan kembali kepada pihak PUPR maupun Sekda nanti maupun
Perahu satu. Karena kemarin bahwa di depan keluargaku, Bupati itu mensepakati bahwa akan ada pengaspalan. Akan ada pengaspalan. Iya, di 2023 itu. 2023. Iya. Di Kampung Tasuk terdapat 3 jalan yang kondisinya masih memprihatinkan, yakni Jalan Usaha Tani, Jalan Penghubung antar RT, dan Jalan Poros. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah di Lempake, Samarinda terbakar. Jalan di Kampung Tasuk, Gunung Tabur, Berau berlubang-lubang karena belum beraspal. Harga cabai di Samarinda melonjak, sementara di Kabupaten Berau harga minyak kita dan beras melonjak. Harga cabai di Pasar Segiri Samarinda naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan tersebut diduga dipengaruhi minimnya pasokan, terutama cabai asal Sulawesi. Saat ini cabai yang dipasarkan umumnya didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan cabai lokal. Pedagang menduga naiknya harga jual cabai ini dampak minimnya pasokan, sedangkan permintaannya meningkat. Ada kenaikan nggak Pak? Enggak tahu hari ini. Cuma kemarin ya itu sudah 45 ya? Jarannya. Yang lombok besar kecil? Itu kecil. Kecil ya? Iya, besarnya 40 kali 3. Sebelumnya berapa Pak? Yang mana? Yang kecil itu? Kali 30, 35, 40. Kira-kira yang menyebabkan naik ini apa Pak? Ya enggak tahu lah dari sana aja itu bagaimana cara bisa naik. Oh, ini dari mana? Banjar itu. Banjar ya? Iya. Kalau yang dari Sulawesi Pak? Sulawesi biasanya agak murah, tapi mungkin naik kalau soalnya tidak ada kirimannya. Oh, nggak ada ya? Iya. Tapi kalau kapal lancar aja Pak? Lancar aja, 5 beli papan di sini. Menyiasati kenaikan harga ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Samarinda akan menggelar operasi pasar. Langkah ini secepatnya dilakukan jika kenaikan tersebut terjadi pada harga kebutuhan pokok. Jadi gini, Pak Wali Kota kan hari itu juga dipanggil oleh Pak Presiden, semua wali kota dikumpulkan. Kemudian Pak Wali sudah memerintahkan kepada kami untuk 3 sebenarnya tugas kami nih dalam hal ini. Pertama, bagaimana ketersediaan stok dulu. Yang kedua, bagaimana harga itu bisa stabil. Yang 3, bagaimana perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen ini timbangan jangan sampai kurang, kemudian jangan sampai bahan itu terkontaminasi dengan bahan-bahan yang formalin dan sebagainya. Berkaitan dengan harga, kami sudah diperintah Pak Wali ini sudah menyusun mulai kemarin 2 hari sudah kami bergerak untuk melakukan operasi pasar. Jika pasokan cabai tidak cepat terpenuhi, harga jualnya semakin melambung. Jika hal itu terjadi, maka pedagang dan pembeli akan terkena dampaknya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Harga kebutuhan pokok di Pasar Sanggam Aji di Layas, Teluk Bayur, Berau secara umum masih normal kecuali beras premium dan minyak kita. Bahkan untuk minyak kita, pembeliannya sudah dibatasi maksimal hanya 2 dos per pedagang. Sementara harga eceran minyak kita kini sudah meningkat dari Rp14.000 menjadi Rp17.000 per liter. 18 ini 17 aja, ini beres-beres agak murah sedikit nih sama ini. Kalau harganya ya stabil yang itu, tapi yang itulah yang yang minyak kita itu ya
barangnya langka, dan murah juga. Kan. Oh, barangnya langka ya? Langka barangnya kamu kita minta ada. Dian aja artinya dibagi. Supaya merata kan, dua dos setiap langganannya. Tapi kalau untuk minyak goreng di sini masih stabil harganya? Kalau yang merah-merah lain masih stabil. Berapa Ji? Yang Rata-rata. kami ada ngecer 18 ya 1 liter. 18.000 1 liter. Kalau yang biasa? Yang 2 liternya ada yang 38, ada 37. Sementara harga beras premium kini naik dari Rp65.000 menjadi Rp68.000 per karung ukuran 5 kg. Kenaikan tersebut diakui pedagang sudah terjadi sejak akhir tahun 2022. Harga beras? Beda, setiap merek. Naik berapa Bang? Naik 3.000. Naik 3.000. Ya. Berapa harganya Bang sekarang? Sekarang 68. 68. Sebelumnya? 65. 65. Ini harga beras untuk beras apa Bang? Yang merek kayak gini. Sania sip. Apa lagi ya? Oh berarti yang premium ya? Ya yang premium. Oke. Kenaikannya sejak kapan Bang? Sudah ada 2 bulan ya. 2 bulan? Lalu sih. Kenaikan tersebut mulai meresahkan pedagang dan pembeli. Mereka khawatir kenaikan harga ini akan meluas ke komoditas lainnya. Sebelum hal itu terjadi, pedagang dan pembeli meminta pemerintah secepatnya mengendalikan harga agar tidak meluas. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Induk Koperasi Pedagang Pasar atau Inkopas sudah menetapkan sikap untuk bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan. Sikap ini pun mendapat sambutan dari pemerintah setempat. Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam menilai kerjasama ini akan memberi peluang bagi usaha kecil untuk mengembangkan usaha, terutama penyediaan kebutuhan pokok bagi pekerja IKN yang jumlahnya puluhan hingga ratusan ribu. Dampak lainnya adalah harga kebutuhan pokok tetap stabil karena akan terus dipasok oleh Inkopas. Sebelah mana? Ini berarti. Persoalan pangan, ya, sembako khususnya, ya dengan adanya kerjasama ini dapat kita berikan support supaya persoalan-persoalan terkait dengan kemahalan harga, kelangkaan bahan-bahan, ya dengan adanya ini bisa kita hilangkan atau termasuk menjamin harga yang wajar di pasar ya. Ketua Inkopas Yudianto Tri menyatakan langkah awal yang dilakukan yakni merevitalisasi atau menghidupkan pasar. Dengan skema ini maka rantai pasokan sembako akan lebih optimal. Saya rasa pembangunan IKN Ibu Kota Nusantara ke depan ini potensinya sangat luar biasa dan kami siap bekerja sama dengan semua pihak termasuk dengan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara ya untuk bekerja bersama-sama dengan Inkopas. Satu adalah untuk mengadakan revitalisasi pasar, kemudian supply chain, dan segala hal yang diperlukan. Yang penting adalah optimalisasi terhadap supply chain tersebut. Kerjasama Inkopas dan Pemkab Penajam Pasir Utara ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.